Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Rafliansyah dari Teknologi Pangan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sikap dan keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian beras di pasar modern Kota Surakarta dengan metode ANOVA. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu pertanian terdiri dari 5 subsektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Tanaman pangan sendiri adalah salah satu subsektor yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian. Salah satu indikatornya adalah sebagai penghasil makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga peran ini tidak dapat digantikan secara sempurna oleh subsektor pertanian lainnya. Beras sendiri merupakan komoditas yang paling penting karena lebih dari 90% masyarakat Indonesia menjadikan beras ini sebagai makanan pokok. Beras mengandung nilai gizi yang lebih baik dibanding dengan makanan pokok lainnya. Surakarta merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Daerah tersebut mempunyai jumlah penduduk yang cukup tinggi. Setiap tahunnya jumlah penduduk di kota Surakarta mengalami peningkatan atau jumlah penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Perkembangan perekonomian yang tinggi berpengaruh pula pada besarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, di Surakarta sendiri konsumtif terhadap berasnya ini pasti bakal meningkat gitu. Lalu di sini ada rumusan masalah yang diantaranya ini akan dicoba dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada mencari tahu sikap konsumen terhadap pembelian beras di pasar modern Kota Surakarta. Yang kedua, mengetahui hasil dari perbedaan antar merek. Yang ketiga, mengetahui penyebab perbedaan yang terjadi terhadap atribut merek. Yang keempat, mengetahui perspektif dari konsumen sendiri ketika membeli beras berdasarkan hal apa saja. Yang kelima, mengukur sikap yang dilakukan konsumen. Yang keenam, mengetahui hasil dari analisa 3 hipotesis. Jadi metode deskriptif, metode yang memuatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual, sedangkan analisis adalah data yang dikumpulkan mula-mula disusun. Jadi saya sendiri menyusun atau mengumpulkan data-data lewat dari jurnal dan dikaji ulang. Lalu ada pembahasan ininya. Beda antara antar merek dianalisis dengan menggunakan analysis of variance atau ANOVA, yang bertujuan untuk menguji kesamaan beberapa nilai rata-rata skor merek secara sekaligus atau rata-rata lebih dari 2. Nilai beda antar merek beras adalah signifikan, yang artinya terdapat perbedaan antara merek beras yang satu dan merek beras yang lainnya. Penjelasan yang tadi, yang pertama adalah Kota Surakarta menunjukkan bahwa konsumen beras memiliki sikap netral. Sikap netral ini menunjukkan bahwa konsumen sudah mulai mempertimbangkan bagaimana atribut yang ada di dalam produk beras tersebut. Sikap netral konsumen akan berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli beras di pasar modern Kota Surakarta. Penjelasan yang kedua, yaitu untuk mengetahui perbedaan antara merek beras, maka dilakukan uji ANOVA satu arah atau one way analysis of variant menggunakan alat bantu SPSS. Hasil uji coba ANOVA satu arah ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih dari F tabel, yaitu sebesar 6.564, lebih dari 2126, dengan signifikansi yang sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak, yang artinya beda antar merek beras di pasar modern Kota Surakarta adalah signifikan.
Jadi timpang gitu perbedaan antara merek beras yang ada di sana tuh. Lanjut, pembahasan yang ketiga adalah menyebabkan konsumen akan lebih teliti dan lebih mempertimbangkan merek beras mana yang akan dibeli dan dikonsumsi. Perbedaan yang signifikan antara merek beras di pasar modern Kota Surakarta karena masing-masing produsen berusaha menonjolkan keunggulan yang dimiliki oleh hasil produksinya. Lalu yang keempat, penjelasan keempat, konsumen beranggapan bahwa hal yang penting dalam proses pembelian beras adalah dengan melihat atribut kebersihan, atau konsumen menganggap bahwa atribut kebersihan adalah atribut yang paling utama atau penting untuk diperhatikan dalam menentukan keputusan pembelian beras tersebut. Jadi misalkan berasnya kotor ataupun kurang gimana gitu, misalkan itu akan mempertimbangkan lagi gitu, si keputusan dari konsumen itu akan berpengaruh. Lalu yang kelima, indeks sikap konsumen atau AO didapat dengan mengalihkan angka penilaian kepercayaan atau BI dan nilai evaluasi konsumen EI terhadap atribut beras yang nilai indeks sikap konsumennya dipertimbangkan dalam keputusan pembelian beras di pasar modern Kota Surakarta, berturut-turut dari yang paling tinggi hingga yang paling terendah adalah kebersihan, lalu kepulenan, aroma, dari warna, harga, dan kemasannya. Lalu yang penjelasan yang keenam, hipotesis yang pertama yaitu sikap konsumen berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli beras di pasar modern Kota Surakarta. Lalu yang hipotesis kedua yaitu keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian beras di pasar modern Kota Surakarta memiliki keterlibatan yang tinggi. Lalu hipotesis yang ketiga yaitu terdapat beda antar merek pada berbagai merek beras dalam kemasan yang beredar di pasaran. Penjelasan yang selanjutnya adalah sikap seorang konsumen terhadap suatu objek akan ditentukan oleh sikapnya terhadap berbagai atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Model ini digunakan untuk mengukur sikap konsumen terhadap berbagai atribut suatu produk. Rumus untuk mencari nilai sikap adalah AO sama dengan sigma N kali BI dalam kurung BI atau EI, di mana AO adalah sikap individu terhadap suatu objek, BI adalah kekuatan kepercayaan bahwa objek tersebut memiliki atribut,